selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 8, yaitu Teorema Pitagoras. Kali ini, Ibu akan menerangkan pengenalan tentang Pitagoras. Teorema Pitagoras ditemukan oleh Pitagoras yang berasal dari Yunani. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi Pitagoras di sini berhubungan hanya dengan segitiga siku-siku. Sisi miring disebut juga dengan hipotenusa. Sekarang mari kita terjemahkan dalam rumus-rumus Pitagoras pada gambar berikut. Di sini kelihatan bahwa segitiga siku-siku panjang sisinya ini A, ini B, ini C. Nah, kamu perhatikan di manakah sisi miring? Sisi miring adalah sisi yang terpanjang atau hipotenusa. Nah, sisi miring itu terletak di hadapan sudut siku-siku. Jadi sisi miringnya adalah C. Maka rumus Pitagoras untuk segitiga berikut adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Inilah rumus Pitagorasnya. Nah, dari rumus Pitagoras di sini kita juga bisa menurunkan rumus yang lain. Misalkan kalau A yang ditanyakan. Nah, kalau A yang ditanyakan, kita bisa menggunakan rumus A pangkat 2 sama dengan sisi terpanjang dulu, tidak boleh terbalik, C pangkat 2 dikurangi sisi yang lain yang sudah diketahui. Nah, jika ditanyakan B, maka kita gunakan B pangkat 2 sama dengan sisi yang paling panjang, jadi harus paling panjang dulu, C pangkat 2 dikurangin sisi yang lain yang diketahui. Nah, dari sini kita bisa juga menentukan langsung misalkan C yang ditanyakan, berarti kita bisa menggunakan bentuk akar, yaitu C sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 di akar, atau C sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2. Nah, dengan cara yang sama, seandainya A yang ditanyakan sama dengan akar C pangkat 2, nah ini tidak boleh kebalik B pangkat 2 dulu ya, dikurangi B pangkat 2. Kemudian yang ini kalau ditanyakan B sama dengan akar C pangkat 2 min A pangkat 2. Supaya kamu lebih bisa dalam menentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui dengan menggunakan rumus Pitagoras, mari kita lihat latihan soal berikut. Yang pertama, tentukan rumus Pitagoras untuk segitiga berikut. Ya, kamu perhatikan untuk gambar yang A, ada tanda siku-siku di sini. Berarti sisi terpanjangnya adalah K, karena sisi terpanjang atau sisi miring berada di hadapan sudut siku-siku, di hadapan. Nah, sisi lainnya adalah sisi siku-sikunya. Maka rumus Pitagorasnya, rumus yang pertama, bahwa K pangkat 2 sama dengan, mau L dulu, M dulu juga boleh, L pangkat 2 plus M pangkat 2. Atau bisa juga kita memakai yang bentuk akar, bahwa K sama dengan akar L pangkat 2 ditambah M pangkat 2. Nah, seandainya L yang ditanyakan, maka kita gunakan rumus L pangkat 2 sama dengan, nah ini harus K dulu, tidak boleh M dulu. K pangkat 2 karena apa? Sisi terpanjangnya adalah K. K pangkat 2 dikurangi sisi yang diketahui lainnya. Atau kita bisa memakai bentuk akar bahwa L sama dengan akar K pangkat 2 dikurangi M pangkat 2. Nah, kalau M yang ditanyakan, kita bisa menggunakan rumus M pangkat 2 sama dengan, nah ini kalau sisi siku-siku yang ditanyakan harus sisi terpanjang dulu, K pangkat 2 dikurangi sisi yang diketahui lainnya.
Atau kita bisa menggunakan bentuk akar bahwa M sama dengan akar K pangkat 2 dikurangi L pangkat 2. Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua, tanda siku-siku ada di sini. Jadi tanda siku-siku ada dua ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, mana sisi yang terpanjang? Sisi yang terpanjang adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Di sini siku-sikunya berarti sisi terpanjangnya adalah S. Maka kita gunakan rumus Pythagoras bahwa S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 plus T pangkat 2. Nah, khusus yang tambah kamu bisa T dulu, T pangkat 2 plus R pangkat 2 ya. Nah, kita gunakan akar bahwa kalau S yang ditanyakan akar R pangkat 2 plus T pangkat 2. Seandainya T yang ditanyakan, maka T pangkat 2, S pangkat 2 harus sisi miring dulu dikurangi sisi yang lain yang diketahui. Kita gunakan bentuk akar bahwa T akar dari S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Kalau R yang ditanyakan, maka berlaku R pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurangi T pangkat 2. Atau R sama dengan akar dari S pangkat 2 dikurangi T pangkat 2. Nah, dengan contoh-contoh seperti ini, semoga kalian bisa mencari panjang sisi yang belum diketahui pada rumus-rumus Pythagoras atau pada segitiga siku-siku. Mari kita lihat contoh yang lain. Mari kita lihat contoh soal yang kedua. Hitung panjang sisi yang belum diketahui. Jadi kamu mencari panjang sisi-sisi yang belum ada panjang sisinya. Contoh gambar yang A. Nah, berarti yang belum ada adalah BC. Kamu perhatikan BC itu berada di hadapan sudut siku-siku. Berarti panjang BC sama dengan, kita langsung mencari pakai akar saja. Kalau BC itu sisi terpanjang, berarti kita gunakan rumus yang tambah AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Bolehkah AC pangkat 2 plus AB pangkat 2? Boleh. Sama dengan AB-nya 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Kita selesaikan dulu. 10 pangkat 2 itu 100. 24 pangkat 2 itu 576. Berarti akar 676. Berapakah akar 676? 676 itu sama dengan 26. Nah, kita pakai sentimeter terakhir ya. Maka BC itu adalah 26 cm. Nah, sekarang kita cari panjang yang kedua. Nah, panjang yang kedua yang belum ada adalah panjang PQ. Nah, PQ di sini coba kamu perhatikan, yang di hadapan sudut siku-siku adalah PR. Maka PR-nya adalah sisi yang terpanjang. Berarti kalau PQ yang ditanyakan, PQ sama dengan akar PR pangkat 2. Nah, harus PR dulu dikurangi QR pangkat 2. Akar 25 pangkat 2 dikurangi 24 pangkat 2. Kita hitung 25 pangkat 2 itu 625. Kemudian 24 pangkat 2 itu 576. Nah, hasilnya adalah akar 49. Berapakah akar 49? Akar 49 sama dengan PQ sama dengan 7 cm. Jadi panjang PQ adalah 7 cm. Perhatikan lagi contoh yang lain. Mari kita lihat contoh yang lain untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Contoh yang C, KM-nya itu 8 cm, LM-nya 6 cm. Berarti yang belum diketahui adalah KL. Nah, KL, kamu perhatikan di sini, di hadapan sudut siku-siku adalah KM. Nah, KM itu adalah sisi yang terpanjang. Berarti KL sama dengan akar KM pangkat 2
Atau kalau kamu sudah bisa langsung pakai angka ya. Dikurangi LM pangkat 2. Akar KM itu 8 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. Nah, kita cari satu persatu dulu. Akar 64, 8 pangkat 2 dikurangi 36. Nah, akar 64 dikurangi 36 sama dengan akar 28. Nah, akar 28 kita sederhanakan. Jadi akar 28 itu sama saja dengan 28 bagi 2 itu 14. 14 bagi 2 itu 7 atau 2 pangkat 2 kali 7. Maka akar 28 sama dengan 2 akar 7 cm. Jadi panjang KL 2 akar 7 cm. Ya, jadi yang belum ada adalah panjang BC. Nah, kamu perhatikan panjang BC. Nah, kita harus membuat garis bantuan. Tarik garis dari C ke bawah. Ya, misalkan ini X. Nah, panjang CX tentu saja sama panjang dengan AD karena ini sejajar dan sama panjang ya. Berarti di sini 15 cm. Nah, panjang AB 34 sedangkan panjang DC adalah 26. Maka panjang XB ya, dari sini ke sini tinggal 34 kurangi 26, 8 cm. Nah, sekarang ini tinggal panjang BC. Nah, BC. Nah, di sini siku-siku, di sini juga siku-siku. Berarti ini adalah sisi paling panjang. Jadi panjang BC sama dengan akar sisi CX plus XB pangkat 2. Kalau kamu sudah bisa, tidak usah kita pakai abjadnya. 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Akar 225 ditambah 64. Jadi akar 289. Berapakah akar 289? 289 adalah 17 cm. Jadi panjang BC 17 cm. Mari kita lihat contoh soal yang lain. Contoh soal yang ketiga, hitunglah panjang BC. Jadi ini AB 16 cm, AD 12 cm, CD atau DC 5 cm. Yang ditanyakan adalah BC. Nah, kamu perhatikan di sini ini ada tanda siku-siku, ini ada tanda siku-siku. Maka sebelum mencari BC, kita buat garis bantuan dulu, kita tarik garis dari sini. Nah, ini akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita cari panjang BD dulu. Di hadapan sudut siku-siku berarti BD adalah sisi paling panjang. Berarti akar 16 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 16 kali 16, 256. Ditambah 12 pangkat 2, 144. Nah, panjang BD adalah 400, berarti BD-nya 20 cm. Nah, di sini 20 cm, kemudian di sini ada tanda siku-siku. Berarti saya tuliskan di sini 20 cm, maka panjang BC sama dengan akar 20 pangkat 2 karena sisi yang terpanjang adalah 20 dikurangi 5 pangkat 2. Akar 20 pangkat 2 itu 400 dikurangi 25. Jadi akar 375. Nah, akar 375 kita sederhanakan, kita buat pohon faktor. Misalkan kita bagi 3 itu 125 ya, 125. Kemudian apakah bisa bagi 3? Kita bagi 5 ya. Bagi 5 adalah 25. Bagi 5 adalah 5. Nah, kita ambil yang pangkat 2. Jadi akar 5 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kita keluarkan yang mengandung 5 pangkat 2 ya. 5 akar, ini 3 kali 5, 15 cm. Jadi panjang BC 5 akar 15 cm.
Supaya kalian lebih bisa, mari kita kerjakan latihan soal berikut. Latihan soal yang pertama, hitunglah panjang sisi yang belum diketahui. 1. Panjang AB 28, panjang BC 35 cm. Berarti yang belum diketahui adalah AC. Yang kedua, panjang KL 36 cm, panjang LM 48 cm. Yang ketiga, AB-nya 5 cm, AD-nya 13 cm, dan DC 20 cm. Berarti yang ditanyakan adalah panjang BC. Silakan kalian kerjakan, semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.